Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Belajar banyak dari kasus-kasus pelarangan organisasi-organisasi ideologis dan keagamaan di banyak tempat di dunia itu menarik. Organisasi-organisasi yang dilarang karena ideologi dan agama, mereka itu tidak otomatis berhenti. Ide dan gerakan itu tidak sepenuhnya tergantung pada adanya organisasi. Organisasi pada dasarnya adalah tempat, wadah, dan sarana untuk mewujudkan ide dan gerakan secara kolektif. Jika ide dan gerakan bisa diwujudkan tanpa wadah, tanpa sarana, maka keberadaan organisasi itu tidak menjadi begitu penting adanya. Namun selama ini hubungan antara organisasi dan orang-orang yang menjadi anggota organisasi itu bagaikan kendaraan dan orang yang menjalankan kendaraan itu. Dua-duanya saling membutuhkan untuk mencapai tujuan yang mereka mau capai. Karenanya ketika pemerintah mengeluarkan Perpu nomor 2 2017 dan sebagai konsekuensinya terjadinya pembubaran atau pelarangan ormas-ormas Islam seperti FPI dan HTI, maka saya melihat sebagai hal yang mungkin tidak bisa berjalan secara efektif. Saya harus menyatakan di sini bahwa Perpu nomor 2 tahun 2017 ini tidak hanya menyasar pada organisasi agama berbasis Islam, namun juga bisa organisasi-organisasi berbasis ideologi atau agama di luar Islam. Catatan penting di sini adalah apakah mereka organisasi-organisasi ini bertentangan dengan ideologi negara atau tidak. Jika bertentangan dengan ideologi negara, maka mereka harus bubar. Itu pesan pokok dari peraturan tentang ormas di Indonesia. Kembali lagi, FPI dan HTI dan organisasi-organisasi massa lain mungkin bubar secara organisatoris, namun orang-orangnya masih tetap bisa berkumpul, berdiskusi, dan bahkan menentukan sebuah gerakan. Saya membuat catatan ini karena akhir-akhir ini beredar di TikTok tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak yang memiliki cara pandang yang sama dengan ideologi ormas-ormas keagamaan terlarang di Indonesia. Katakanlah di sini kegiatan-kegiatan orang-orang yang memiliki kemiripan dengan organisasi HTI, bahkan di dalam TikTok misalnya ada upaya untuk menghidupkan HTI apabila calon presiden tertentu menjadi. Mereka minta agar HTI dipulihkan kembali. Demikian juga dengan FPI, pihak yang masih ingin FPI hidup, maka melalui mereka akan selalu ada upaya untuk menghidupkannya. Sebenarnya bukan hanya HTI, dulu juga ada gerakan-gerakan yang mengasosiasikan diri dengan FPI yang terus bergerak. Mereka menamakan diri sebagai Neo FPI, sebagai misalnya, atau mengasosiasikan diri dengan figur-figur yang selama organisasi ini hidup menjadi panutan di FPI. Jadi Perpu nomor 2 2017 ini menurut hemat saya memang hanya mampu menekan pergerakan organisasi-organisasi berhaluan ideologis yang bertentangan dengan Pancasila secara formalistik, bukan menghalangi gerakan dan ide orang-orangnya. Zaman dulu PKI juga dibubarkan karena ideologinya yang dipandang berbeda dan bertentangan dengan ideologi negara. Namun apakah mereka yang memiliki pemikiran dan gagasan yang hampir mirip dengan PKI secara personal bisa hilang? Saya menjawab tidak. Hal ini yang membedakan Perpu nomor 2 2017 dengan cara pelarangan yang dilakukan pemerintah Inggris atas organisasi-organisasi seperti Hizbut Tahrir. Selama ormas-ormas keagamaan itu tidak melakukan tindakan teroris, maka mereka boleh berorganisasi dan bergerak. Meskipun tuntutan banyak dari masyarakat Inggris agar Hizbut Tahrir dibubarkan karena membahayakan mereka. Dengan mengatakan dan menyatakan bahwa Hizbut Tahrir itu bagian dari gerakan terorisme, maka mereka, masyarakat Inggris, bisa membubarkan karena terorisme itu merupakan pelanggaran berat bagi masyarakat Inggris. Orang yang terafiliasi dengan Hizbut Tahrir juga bisa diberi hukuman. Dalam konteks Perpu nomor 2 2017, inilah pelarangan organisasi hanya merupakan pelarangan organisasi saja. Jika ada anggota dari mereka yang masih terlibat dalam organisasi ini, mereka tidak terkena sanksi sebagaimana sanksi pada mereka yang terlibat atau bergabung dengan Hizbut Tahrir di Inggris.
Mereka di Inggris yang masih terbukti bergabung dengan Hizbut Tahrir, maka mereka bisa mendapatkan sanksi hukuman sekitar sampai 14 tahun. Mengapa bisa? Karena alasan pelarangan Hizbut Tahrir ini adalah terorisme. Maka hukuman pada mereka yang masih menjadi atau mengasosiasikan diri dengan mereka, dengan organisasi ini adalah merupakan tindakan kriminal terorisme. Apakah kita ingin meniru Inggris dalam melarang organisasi-organisasi massa yang ekstremis? Saya kira kita tidak berorientasi ke arah itu karena situasi kita di Indonesia mungkin berbeda. Namun pelarangan sebuah organisasi itu tidak menjamin ide dan pemikiran organisasi itu mati. Mengapa demikian? Karena ide dan pikiran tidak dijalankan oleh organisasi, namun dijalankan oleh mereka atau orang-orang yang menjadi anggota organisasi itu. Organisasi adalah kendaraan, adapun yang menjalankan kendaraan adalah manusianya. Jadi, jika organisasinya bubar, namun orangnya masih membawa ide dan pikiran organisasi tersebut, maka jelas bahwa organisasi tersebut sebenarnya masih dihidupkan oleh para pengikutnya. Selama pengikutnya masih meyakini karakteristik sebuah organisasi yang mereka yakini, maka itu sebuah ide dan gerakan masih bisa terus hidup. Lalu apakah jika masih ada seseorang atau sekelompok orang yang memperjuangkan misalnya misi utama Hizbut Tahrir Indonesia sampai sekarang, bagaimana posisi mereka atau orang-orang ini? Saya melihat bahwa apabila misi HTI, FPI, atau organisasi massa lain yang dilarang itu masih dijalankan orang-orang, maka aturan tidak bisa berbuat apa-apa karena yang dilarang oleh aturan adalah organisasinya. Orang-orang yang memiliki visi dan misi sama dengan HTI dan FPI tetap bisa menghidupkan misi dan visi itu asalkan mereka tidak menjalankan lewat organisasi yang dilarang tadi. Apakah itu tidak berbahaya bagi Indonesia? Ini pertanyaan penting untuk kita jawab. Pertama, aturan memang menyatakan organisasinya yang dilarang, bukan orangnya. Karenanya ketika deret organisasi massa yang terlarang itu ada, para ASN misalnya tidak boleh ikut menjadi anggota organisasi yang terlarang. Kalau misalnya para ASN itu masih ada saja yang memiliki pemikiran dan ide yang sama dengan ide ormas terlarang, maka mereka tidak bisa diapa-apakan juga. Kedua, hak orang per orang tidak bisa dibatasi untuk memiliki pemikiran dan ide yang bermacam-macam, baik konservatif maupun moderat, ekstrim maupun tidak ekstrim, radikal atau tidak radikal, selama itu tidak diwujudkan dalam sebuah tindakan nyata. Atas dasar ini, jika bermunculan orang dan kelompok yang memiliki ide dan pemikiran atau wacana yang sama dengan HTI dan FPI atau organisasi terlarang lainnya, itu merupakan hal yang wajar saja. Cara melawan fenomena seperti ini harus kita hadapi bukan dengan aturan yang melarang orang berpikir ini dan itu, namun dengan pendekatan wacana. Sebagai catatan, kita bisa menghentikan organisasi ekstrem dengan larangan, namun itu tidak bisa menghentikan manusianya. Manusia dilawan dengan pemikiran dan ide juga, bukan dilawan dengan aturan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.